Assalamualaikum teman-teman geografi. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan pengetahuan tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Yang akan disampaikan oleh Fadila Rizky Amelia, Miftahur Roifah, dan Ahmad Zainal Ansar. Dengan dosen pengampu Bapak Elan Artono Nurdin, SPD MPD. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis dinamika litosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan dengan indikator kompetensi. Yang pertama, mendeskripsikan tentang litosfer. Kedua, mendeskripsikan proses tektonis. Ketiga, mengidentifikasi proses vulkanisme. Keempat, mengidentifikasi macam-macam seisme. Dan kelima, mengidentifikasi macam-macam tenaga eksogen. Materi pertama yaitu litosfer. Apa itu litosfer? Dan di mana letak litosfer itu? Litosfer merupakan kerak bumi terluar yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang sulit bergerak. Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak. Lapisan ini memiliki ketebalan hingga 130 km. Lapisan litosfer ini dibedakan menjadi dua. Kerak benua. Kerak benua ini yang membentuk semua daratan benua. Kerak ini memiliki ketebalan 20-70 km. Bagian atas kerak ini tersusun atas batuan granit, sedangkan di bagian bawah tersusun atas batuan basal yang bersifat rapat. Kedua, kerak samudra. Kerak samudra tersusun atas sedimen laut, batuan vulkanik, batuan beku gabbro, dan peridolit. Kerak ini mengalami pembaruan terus-menerus akibat dari aktivitas vulkanisme. Ketebalan kerak ini bisa mencapai 130 km pada bagian tengah. Manfaat adanya litosfer ya. Yang pertama sebagai sumber energi seperti minyak bumi dan batu bara. Yang kedua sebagai pemenuhan kebutuhan industri seperti besi dan aluminium. Dan yang ketiga sebagai tempat tinggal dari makhluk hidup. Tektonisme. Tektonisme merupakan proses pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada lapisan kerak bumi. Gejala tektonisme terbedakan menjadi dua. Yang pertama, gerak epirogenesa merupakan gerakan yang menyebabkan terjadinya pengangkatan atau penurunan permukaan bumi. Gerak epirogenesa terbagi menjadi dua, positif, negatif. Gerak epirogenesa positif apabila permukaan bumi bergerak menurun, sedangkan negatif permukaan bumi bergerak naik. Gejala tektonisme yang kedua yaitu gerak orogenesa merupakan gerakan yang terjadi pada wilayah yang sempit dan kurun waktu yang singkat. Gerak orogenesa terbagi menjadi 4. Yang pertama, lipatan. Terbentuk karena adanya tekanan dari dalam bumi yang tidak terlalu kuat sehingga menyebabkan batuan melipat. Yang kedua, patahan. Terbentuk karena adanya tekanan yang sangat kuat dan dalam kurun waktu yang singkat. Yang ketiga, retakan. Terbentuk karena adanya regangan pada lapisan batuan yang mengakibatkan batuan retak. Yang keempat, pelengkungan. Merupakan tekanan yang vertikal pada kerak bumi. Dampak gejala tektonisme bagi kehidupan. Yang pertama, terjadinya gempa dan longsor. Yang kedua, terbentuknya kantong minyak bumi dan gas alam. Yang ketiga, terjadinya proses perubahan bentuk muka bumi. Materi berikutnya adalah vulkanisme. Vulkanisme merupakan pergerakan kerak bumi yang berhubungan dengan naiknya magma ke permukaan bumi. Gerakan magma ini dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, instruksi magma, sebuah pergerakan magma yang berada di bawah permukaan bumi. Peristiwa ini dapat mengangkat lapisan kerak sehingga membentuk pegunungan. Yang kedua, intrusi magma.
gerakan magma yang mencapai ke permukaan bumi berupa letusan atau erupsi. Secara umum, erupsi dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, erupsi eksplosif adalah erupsi yang disertai dengan ledakan akibat dapur magma yang dalam. Dan yang kedua, erupsi efusif, yaitu erupsi yang tidak disertai dengan terjadinya ledakan akibat dapur magma yang dangkal. Dampak dari vulkanisme antara lain menghasilkan bahan galian, yang kedua menjadi sumber energi panas bumi. Yang ketiga, abu vulkanik hasil erupsi dapat menyuburkan tanah. Dan yang keempat, dapat membentuk panorama alam yang dimanfaatkan sebagai objek wisata. Seisme. Seisme merupakan getaran atau gelombang yang berasal dari pusat gempa yang merambat dari dalam hingga ke permukaan bumi akibat adanya aktivitas tenaga endogen. Seisme terbagi menjadi 3. Yang pertama, gempa tektonik. Merupakan gempa yang disebabkan karena adanya gerakan lempeng tektonik. Yang kedua, gempa vulkanik. Merupakan gempa yang disebabkan karena aktivitas gunung api. Yang ketiga, gempa runtuhan. Merupakan gempa yang disebabkan karena runtuhnya goa atau terowongan. Materi yang selanjutnya yaitu tenaga eksogen. Apa tenaga eksogen itu? Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar perut bumi. Tenaga eksogen ini dapat merombak dan mengubah bentuk muka bumi atau bentang lahan yang ada di permukaan bumi, yang merupakan hasil dari pembentukan tenaga endogen. Proses perombakan tenaga eksogen dibantu oleh air, udara, dan es. Terdapat 4 bentukan muka bumi akibat proses tenaga eksogen, diantaranya yaitu pelapukan, masswasting, erosi, dan sedimentasi. Pelapukan yaitu suatu peristiwa penghancuran massa batuan baik secara fisik, kimia, ataupun biologis. Masswasting yaitu proses perpindahan massa batuan dan juga tanah dalam volume besar yang dipengaruhi oleh gravitasi. Masswasting biasanya juga disebut gerakan tanah. Erosi yaitu proses pelepasan dan perpindahan massa batuan secara alamiah yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan adanya perantara tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Yang terakhir adalah sedimentasi. Sedimentasi yaitu proses terbawanya material hasil dari pengikisan dan juga pelapukan oleh air, angin, dan gletser yang dibawa ke suatu tempat yang kemudian akan mengalami pengendapan. Berikut merupakan latihan soal untuk mengetahui seberapa luas materi yang sudah dikuasai. Soal pertama, berapa ketebalan lapisan litosfer atau kerak bumi? Yang kedua, sebutkan 2 gerakan lempeng tektonik. Yang ketiga, proses perombakan tenaga eksogen dibantu oleh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.